Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar ya. Hari ini kita masuk ke tema 6, subtema 3 di materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Yang pertama kita masuk ke pembelajaran 3 tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Nah, kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Nah, para petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, menanam jagung, dan menanam sayuran. Dataran rendah adalah daerah yang dekat dengan pantai, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan seperti untuk menangkap ikan. Kita masuk ke pembelajaran 4 tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, tadi dataran rendah, sekarang dataran tinggi. Lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi. Karena dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Apa itu erosi, Miss? Erosi adalah pengikisan atau kelongsoran, suatu proses atau peristiwa hilang atau terkikisnya lapisan permukaan tanah yang bergeser atau berpindah ke tempat disebabkan oleh pergerakan air, angin, es, atau gravitasi yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan manusia. Nah, jadi erosi itu bisa secara alami atau perbuatan manusia. Kenapa? Makanya jadi ada dataran tinggi, ada dataran rendah karena erosi dia longsor. Nah, lama kelamaan dia terkikis ke bawah, jadi lama-lama dia menurun ke bawah. Nah, seperti ini contoh erosinya ya. Jadi ada dataran rendah, ada dataran tingginya. Dataran tinggi terbentuk karena erosinya itu. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Nah, yang ini adalah perkebunan teh di daerah dataran tinggi. Sedangkan yang ini adalah peternakan sapi di dataran tinggi. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh titik-titik. Jawabannya itu ya. Beragamnya mata pencaharian masyarakat di Indonesia dengan perbedaan yang disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Nah, beragamnya itu disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Beragamnya apa aja ragamannya itu? Kenapa beragam gitu mata pencariannya? Karena sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Sumber daya alam di setiap daerah itu berbeda. Jadi
eh, ekonomi kita dipengaruhi oleh itu. Oke anak-anak Miss, sekian materi IPS kita hari ini. Semoga materi yang Miss berikan ini bisa dipahami oleh kalian semua, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss. Terima kasih atas waktunya karena sudah melihat video dari Miss. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan bye-bye.